Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita masuk pada pembelajaran atau mata pelajaran tema 3, di mana kita masuk pada subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1 di kelas 3 SD. Nah, sebelumnya gimana kabarnya untuk Hengki? Luar biasa baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk Anang, ini kenapa Anang ini kebalik? Tadi Anang bilang gangguan jaringan, Pak. Oh, gangguan jaringan. Kadek, gimana kabarnya Kadek? Baik, Pak. Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doanya, Wawan. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Iya, terima kasih Wawan. Bapak mengecek kehadirannya dulu ya. Afriani. Hadir, Pak. Kadek. Hadir, Pak. Liset. Hadir, Pak. Neni. Hadir, Pak. Ya, ternyata hadir semua ya di ruang Zoom pada hari ini. Nah, kita masuk pada pembelajaran kita. Sebelum itu, Bapak share dulu materi kita hari ini. Pertama, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kita menyanyikan lagu kebangsaan, akan tetapi mic-nya tetap off ya. Nah, biar nggak ada suara delay. Tapi dinyanyikan bersama-sama. Baik, Oke. Pak. Sambung menyambung menjadi Indonesia. Indonesia berjanji padamu, airku tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi Indonesia tanah padamu, menjunjung tanahku Indonesia. Nah, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional Indonesia. Nah, setelahnya sekarang kita masuk pada literasi. Nah, benda-benda di sekitar rumahku. Ya. Apakah benda itu? Benda adalah sesuatu yang dapat dilihat, dipegang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Contoh, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku. Nah, ini merupakan salah satu literasi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang dari literasi ini, Bapak mau coba Neni
benda itu dibagi menjadi berapa nih? Dari hasil literasi kita pada pagi hari ini. Ada 3. Apa? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas, Pak. Kalau tidak salah. Liset Pak, Oh, liset iya. Pak. Ya, silakan Liset. Benda hidup dan benda mati Pak. Ya. Nah, di sini kedua-duanya jawabannya benar. Akan tetapi pada literasi ini benda itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu benda hidup dan yang kedua itu benda mati. Adapun yang disebut oleh Neni tadi itu pembagian benda itu tersendiri, bukan pada benda pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh literasi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Adakah yang tahu apa saja benda-benda yang berawalan huruf B? Nah, sekarang Kadek, sebutkan benda-benda yang berawalan huruf B. Benda mati dulu. Buku, Pak. Buku, oke, buku. Kalau Liset, benda hidup yang berawalan huruf B. Kalau batu itu benda mati. Benda hidup. Kalau benda hidup, babi Pak. Babi, iya benar. Babi, beruang. Habis itu apa lagi? Bengkoang itu termasuk tumbuhan. Bebek, Pak. Bebek, burung, Bunga, Pak. bunga, ya itu. Jadi benda hidup itu termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, semua ini anak buah. Nah, pembelajaran kita hari ini yang Bapak bilang tadi, tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari teks bacaan berkaitan dengan benda dan non-benda. Nah, di sini kalian semua harus mampu mengidentifikasi informasi dari teks bacaan atau suatu bacaan dengan benda dan non-benda, yang berkaitan dengan benda dan yang bukan benda. Peserta didik mampu mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai teks bacaan. Peserta didik mampu menyusun informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. Peserta didik mampu mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Peserta didik mampu mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Peserta didik mampu mengukur benda dengan alat yang tepat. Nah, ini nanti kita jelaskan di pembelajaran kita, seperti peserta mampu mengukur panjang benda, itu nanti pembelajaran selanjutnya. Setiap hari kalian melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Jadi setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Nah, coba perhatikan mainan kalian semua. Mainan kalian memiliki aneka bentuk dan warna. Ukuran mainan kalian pun beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Coba perhatikan benda-benda lain di sekitar kalian. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Nah, sekarang Bapak tanya, Kadek suka main bola? Suka, Pak. Nah, main bola khususnya sepak bola. Bentuk bolanya sepak bola itu apa bentuknya? Bulat, Pak. Nah, bulat, jadi berbeda dengan bentuk bolanya bola badminton. Nah, itu jadi bentuknya pun beda, besarnya pun juga beda, dan beratnya pun juga beda. Berat mana, bola sepak bola atau bola badminton, Neni? Bola sepak bola, Pak. Nah, jadi begitu. Jadi ada perbedaan yang kecil maupun yang besar
atau beratnya dan bentuknya. Jadi di sini kita akan masuk nanti di pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang diamati. Ayo mengamati benda dan bukan benda. Nah, sekarang diamati. Nah, jadi di sini kita bisa, apabila sudah dapat membedakan yang mana benda yang bukan benda, perhatikan benda-benda di sekeliling kalian. Nah, jadi sekarang yang ini yang di kursor ini apa namanya? Asap, Ini. Pak. Asap. Kalau ini Buku, Pak. Buku, Pak. buku. Kalau ini Kursi. Kursi, Pak. ini Matahari. Matahari, Pak. ini Meja, Pak. meja. Dan ini ayo Nada. apa ini? Iya, No. tangga nada. Yang Suara. mana bukan benda? Yang bukan benda yang mana? Ayo. Asap, Asap, Pak. Pak. Asap. Yang benar, asap bukan benda. Karena kalau ditimbang dia nggak berat, Pak. Nah, jadi asap itu juga punya wujud. Jadi asap itu termasuk benda. Yang bukan benda itu nada ini. Dia nggak punya wujud, dia nggak punya massa, dan dia nggak punya bentuk. Yang di nada itu cuma didengar, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa. Adapun asap itu punya massa. Kenapa asap bisa membumbung ke atas? Karena massanya lebih ringan daripada udara. Jadi begitu. Jadi kalau yang punya massa dan yang punya bentuk dan kelihatan itu disebut benda. Walaupun dia tadi disebutkan oleh Neni tadi benda gas, benda cair, dan benda padat. Nah, sekarang ukuran benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda antara lain ukuran, bentuk, dan warna. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Kadek dan Neni tadi. Kalau Kadek tadi menyebutkan bola sepak bola, itu bentuknya bulat. Benar, bentuk bola sepak bola itu bulat. Adapun bola badminton, itu bentuknya berbeda dengan bola sepak bola. Dan ukuran bendanya pun berbeda. Nah, jadi begitu. Warna bendanya pun berbeda. Bola sepak bola identik dengan warnanya seperti ini. Nah, begitu. Ukuran benda beraneka ragam seperti yang dicontohkan ini. Bentuk bendanya juga beraneka ragam seperti yang dicontohkan ini. Ini ada bola, ada jam yang berbentuk trapesium, ada rubrik. Warna bendanya pun berbeda. Di sini ada pisang, ada daun, ini topi. Nah, sekarang siapa yang punya gelas di rumah? Apriani punya gelas di rumah nggak? Punya, Pak. Punya. Nah, gelasnya Tapi belum berwarna apa dicuci, punya Pak. Apriani? Warnanya Warna- apa? Warna kaca, Pak. Warna bening. Oh, bening, warna kaca. Kaca itu juga punya warna. Ada yang warna hijau, ada yang warna kemerah-merahan, ada yang warna bening atau putih. Nah, sekarang Bapak kirimkan soal LKPD-nya ke grup WA. Nah, nanti dikerjakan ya. Selesai. Nah, ini soal LKPD-nya. Nanti dikirimkan ke WA. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran matematika. Pada tema 3 ini subtema 1 pembelajaran 1. Tadi kalau kita berbicara tentang benda, sudah disebutkan ada massanya, ada bentuknya, dan
Dan ini alat-alat ukur untuk mengukur benda tersebut. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter, disingkat cm. Satuan apakah yang digunakan pada alat ukur lainnya? Nah, sekarang Bapak tanya untuk Wawan sekarang. Untuk timbangan atau dacing, orang dulu sebutnya dacing, timbangan. Habis itu apa lagi sebutan untuk timbangan itu? Neraca. Apa kalau Ya, Pak. timbangan? Timbangan kilogram, Pak. Nah, betul. Kilogram. Kalau untuk waktu, Liset, apa satuannya untuk waktu? Lisetnya ada? Risetnya nggak ada, Pak. Sepertinya terkeluar. Oh, Neni aja kalau gitu. Iya, Pak. Satuan untuk waktu, Neni. Second, Pak. Detik ya. Oh, detik. Bukan second, second. Jadi kalau second itu kedua. Second untuk waktu. Jadi untuk satuan waktu itu detik, untuk satuan panjang itu sentimeter. Nah, seperti yang pada materi kita ini untuk penggaris itu sentimeter, untuk timbangan atau neraca itu kilogram. Biasanya itu yang dipakai. Nah, sekarang satuan yang diukur menentukan alat ukur yang digunakan. Selain itu, benda yang akan diukur panjangnya juga menentukan alat ukur yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang kelas akan berbeda dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Nah, jadi begini maksudnya itu. Satuan yang diukur menentukan alat ukur yang digunakan. Misalkan Apriani. Nah, Apriani kalau menimbang beras menggunakan apa? Menggunakan kiloan, Pak. Nah, kiloan. Kiloan itu bahasanya timbangan Iya. pedagang itu. Nah, Iya, jadi Pak. itu. Tapi kalau untuk menimbang emas, apakah sama timbangannya? Beda, Pak. Berbeda. Itu maksudnya. Jadi setiap benda juga mempengaruhi alat untuk pengukurnya. Jadi berbeda-beda dia. Nah, paham kan semuanya di sini? Paham, Pak. Nah, jadi begitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak untuk timbangan ini dan satuan timbangannya? Kalau nggak ada, berarti Bapak anggap paham. Saya, Pak, mau menanya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau mengukur kayu bisa nggak, Pak, pakai penggaris? Oke. Kalau mengukur kayu, bisa nggak pakai penggaris? Pertanyaan Wawan, bagus sekali pertanyaannya. Nah, kalau pakai penggaris, bisa saja mengukurnya. Akan tetapi kalau kayunya panjang, itu harusnya menggunakan meteran. Nah, jadi ya, kalau tukang yang mengukur kayu, nggak mungkin pakai penggaris. Nah, mungkin pakai penggaris itu kayu yang kecil-kecil. Nah, biasanya ada yang disebut alat tukang itu siku-siku. Nah, bentuknya berbentuk L, itu penggaris tukang. Bukan penggarisnya anak-anak SD kelas 3. Jadi nggak bisa digunakan itu. Nah, begitu. Bisa saja digunakan, akan tetapi tidak cocok digunakan. Begitu. Nah, ada lagi yang lainnya? Makasih, Pak. Nah, ya bagus. Bagus, sudah bisa bertanya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Kalau nggak ada, Bapak anggap sudah paham.
Nah, sekarang kita mengerjakan soal LKPD. Nah, nanti Bapak kirimkan lewat grup. Nah, ini. Tentukan hasil pengukuran pada benda tersebut. Nah, ini penghapus. Berapa ukuran bendanya? Pensil, berapa ukuran bendanya? Pulpen, spidol, krayon. Nah, nanti diisi ya. Nanti dikirimkan ke WA pribadi Bapak. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang evaluasi. Bapak kirimkan juga, nanti dikerjakan. Pembelajaran kita pada pagi hari ini itu memberikan suatu informasi atau pembelajaran. Jadi aneka benda di sekitar kita, ada yang disebut benda dan ada juga yang disebut non benda. Misalnya seperti air dan cahaya. Kemudian berdasarkan sifat fisiknya benda dapat dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan warna. Selain itu, alat untuk mengukur benda dapat menggunakan beberapa alat. Misalnya seperti penggaris untuk mengukur panjang dan timbangan untuk mengukur berat dari suatu benda. Nah, atau untuk mengukur waktu, apa kira-kira? Apa aja untuk mengukur waktu? Wawan bisa jawab. Detik Pak, detik. Nah, detik itu satuannya. Kalau detik itu. Nah, alat untuk mengukur waktu itu bisa jam. Jam Pak. Nah, apalagi yang ada di HP biasanya apa? Untuk mengukur kecepatan. Iya, betul, stopwatch. Jadi, stopwatch itu bisa untuk mengukur waktu. Jadi begitu ya. Nah, selain untuk mengukur panjang, itu bisa penggaris. Untuk mengukur berat itu bisa timbangan atau neraca. Untuk mengukur waktu itu bisa dengan jam, bisa dengan stopwatch. Nah, begitu. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, maka Bapak menutupnya dengan menyanyi bersama-sama, menyanyi lagu daerah. Nah, akan tetapi mic-nya tetap off ya, tapi kita sama-sama menyanyi biar nggak ada delay. Kambing saya, anakku, mana di mana teman ada di kampung baru. Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica ada di kampung baru. Saya, anak kambing saya, di mana teman akrab saya, teman akrab saya. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, aduh. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca. Mana di mana anak kambing saya, mana di mana teman akrab saya. Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, Caca Marica, hey hey, aduh. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak stop share screen. Nah, itu akhir dari pembelajaran kita hari ini. Akan tetapi untuk mengakhiri pembelajaran kita, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk doanya, untuk terakhir ini, Bapak minta Kadek untuk memimpin doa. Baik, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Nah, terima kasih Kadek sudah mau memimpin doa. Nah, terima kasih ya untuk anak-anak Bapak yang mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.